Pernah ngerasa nggak sih pas mau bikin aplikasi serverless di AWS itu kok kayaknya ribet dan butuh banyak banget konfigurasi? Nah, kalau iya, pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Kita akan kupas tuntas soal AWS Serverless Application Model atau yang biasa kita sebut SAM. Oke, sebelum kita dalemin apa itu SAM, yuk kita mundur sedikit. Kita perlu paham dulu, masalah apa sih yang sebenarnya coba diselesaikan sama tool ini? Gini, serverless itu kan konsepnya keren banget ya. Tapi, ada tapinya. Coba bayangin deh, buat bikin satu fungsi Lambda yang simpel sama API gateway-nya aja, Anda mungkin harus nulis kode konfigurasi yang panjangnya bisa puluhan bahkan ratusan baris. Capek kan? Prosesnya jadi berulang-ulang dan ya bikin pusing. Dan masalahnya bukan cuma soal ribet loh, ini soal kecepatan. Waktu development yang seharusnya bisa kita pakai buat bikin fitur-fitur inovatif, malah habis cuma buat nulis kode konfigurasi yang itu-itu lagi. Jelas, ini jadi penghambat besar. Nah, disinilah AWSM masuk sebagai pahlawan. Jadi, gimana caranya dia menyederhanakan semua ini? Yuk kita lihat. Anggap aja SAM ini kayak asisten pribadi buat para developer serverless di AWS. Tujuan utamanya cuma satu, bikin hidup kita jadi jauh lebih gampang dan kerjaan kita jadi lebih cepat. Oke, ini poin yang krusial banget. SAM itu bukan buat gantiin CloudFormation ya, justru SAM itu dibangun di atasnya. Gampangnya gini, CloudFormation itu kayak bahasa mesin, detail banget, panjang, dan rumit. Nah, SAM ini kayak penerjemah pintarnya. Kita ngasih perintah yang singkat dan jelas pakai SAM, terus SAM yang bakal nerjemahin jadi kode CloudFormation lengkap yang dimengerti AWS. Perbandingannya kelihatan jelas banget di sini kan? CloudFormation itu detail dan panjang lebar, sementara AWS AM singkat, padat, dan langsung ke intinya. Dia fokus ke komponen-komponen serverless, dan sisanya biar dia yang urus. Oke, jadi isinya SAN ini apa aja sih? Sebenarnya ada dua komponen utama yang jadi jantungnya. Nah, ini dia dua komponennya. Yang pertama, kita punya sintaksis template yang lebih simpel. Anggap aja ini cetak biru aplikasi kita. Terus yang kedua, ada yang namanya SAM CLI atau Command Line Interface. Ini alat kerja kita buat ngebangun, ngetes sampai deploy aplikasi berdasarkan cetak biru tadi. Yuk kita bahas yang pertama dulu, template-nya. Ini tuh pada dasarnya cuma file YML atau JSON biasa. Disinilah kita nulis resep aplikasi kita. Butuh fungsi apa aja, API-nya gimana, database-nya apa, semuanya ditulis dengan cara yang jauh lebih gampang dibaca dan ringkas. Lihat deh, jenis-jenis resource-nya. Ada AWS Serverless Function, API, Simple Table. Ini semua jalan pintas. Daripada nulis puluhan baris kode CloudFormation buat satu fungsi Lambda, dengan SAM, kita mungkin cuma butuh beberapa baris aja, efisien banget. Ada lagi nih fitur yang keren banget, namanya Section Globals. Bayangin Anda punya 10 fungsi Lambda yang semuanya butuh setting timeout dan memori yang sama. Ribet kan kalau harus nulis setting itu 10 kali? Nah, dengan Globals, cukup tulis sekali aja di atas, dan otomatis berlaku buat semuanya. Hemat waktu banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua yang menurut saya paling game-changing, SAM CLI. Nah, ini dia superpowernya. SAM CLI ini ngasih kita kemampuan buat nge-build, ngetes, bahkan ngedebug fungsi Lambda kita langsung di laptop kita sendiri. Nggak perlu deploy ke AWS dulu. Jadi, gimana sih alur kerja seorang developer kalau pakai SAM? Prosesnya jadi enak banget, dari laptop lokal sampai bisa live di cloud. Alurnya simple banget. Pertama, SAM init buat bikin proyek dari template. Cepet! Kedua, SAM build buat ngebungkus semua kode dan dependensinya. Ketiga, dan ini yang paling asik, SAM local buat ngetes semuanya di mesin kita. Dan terakhir, kalau semua udah oke, tinggal SAM deploy. Udah deh, aplikasi kita langsung live di AWS. Proses yang tadinya rumit jadi simple banget. Oke, jadi setelah lihat semua itu, pertanyaannya, kenapa sih SAM ini penting? Kenapa sebuah tim atau developer harus banget mempertimbangkan buat pakai ini? Manfaatnya banyak banget. Kita bisa bikin aplikasi serverless jauh lebih cepat. Kita bisa ngetes dan debugging lokal, jadi pas deploy ke cloud udah lebih pede, bug-nya lebih sedikit. Buat bikin pipeline CI/CD otomatis, gampang. Bahkan, kita bisa menerjemahkan resource yang udah kita klik-klik di konsol AWS jadi kode yang rapi. Ini bener-bener nyelesain masalah kompleksitas yang kita bahas di awal tadi.
Jadi, intinya cuma satu. SAM itu adalah akselerator. Dia menyederhanakan semua kerumitan infrastruktur supaya kita, para developer, bisa fokus ke hal yang paling penting, yaitu membangun fitur yang keren buat pengguna. Nah, ini jadi pemikiran yang menarik. Kalau tools kayak SAM ini udah bikin urusan infrastruktur jadi jauh lebih gampang, kira-kira apa ya tantangan besar selanjutnya buat kita para developer? Kita jadi bisa fokus kemana? Coba deh, apa menurut Anda?